Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Aulia. Saya dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem-sistem tubuh manusia. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Apakah kalian tahu tentang sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang masuk ke mulut yang semula bentuknya kasar menjadi bentuk halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya oleh tubuh kita dengan bantuan organ-organ di dalamnya. Kemudian ada juga anatomi sistem pencernaan. Ada 9 anatomi sistem pencernaan. Yang pertama adalah mulut, makanan akan masuk melalui mulut. Kemudian ada faring, kemudian ada kerongkongan atau esofagus, kemudian ada lambung, kemudian ada usus halus, usus besar, apendik, rektum, dan anus. Selanjutnya ada fisiologi sistem pencernaan. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut dan di mulut akan dihancurkan menjadi partikel kecil dan terjadi pengasaman oleh yang namanya enzim amilase dan enzim stialin. Setelah itu, makanan akan masuk ke faring melewati kerongkongan atau esofagus. Kemudian setelah itu masuk ke lambung. Dan di lambung akan terjadi pengasaman oleh asam lambung. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus kecil, usus 12 jari atau usus halus. Melewati kolon usus, duodenum, ilium, dan jejunum. Dan di sana akan terjadi penyerapan protein, karbohidrat, dan vitamin. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus besar, melewati ascenden, descenden, dan transversum. Di sana akan terjadi penyerapan cairan secara besar-besaran. Kemudian sistem metabolisme akan masuk ke rektum, dan di rektum akan terjadi pewarnaan feses oleh zat yang namanya sterkobilin. Kemudian yang terakhir, zat sisa metabolisme akan keluar lewat anus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Selanjutnya, sistem anatomi reproduksi pada wanita ada 2 bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya ada klitoris dan ada juga labia mayora dan labia minora. Dan bagian dalamnya ada vagina, ada cervix, ada endometrium, ada uterus, ada ovarium, dan tuba fallopi. Selanjutnya ada fisiologi dari sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, sperma yang akan masuk ke dalam vagina akan melewati cervix, uterus, dan endometrium. Kemudian akan masuk ke tuba fallopi kiri dan kanan. Kemudian setelah itu akan bertemu dengan sel telur. Setelah itu maka akan menuju kembali ke uterus dan endometrium. Setelah itu yang terjadi adalah pembuahan di rahim. Kemudian yang terjadi adalah sistem pembelahan mitosis, meiosis, dan pembelahan pada janin. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Apa sistem reproduksi pada pria? Sistem reproduksi pada pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada pria.
Selanjutnya, ada anatomi dari sistem reproduksi pada pria, terbagi menjadi dua, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luarnya terdiri dari skrotum, ada prepus, ada gland penis dan penis. Yang bagian dalamnya ada testis, ada epididymis, ada vas deferens, ada prostat, dan uretra. Selanjutnya ada fisiologi sistem reproduksi pada pria. Fisiologi sistem reproduksi pada pria, sperma yang baik dihasilkan 1 kali 24 jam. Reproduksi yang pertama dimulai dari testis, kemudian melewati epididymis, melewati vas deferens, dan masuk ke prostat. Dan di prostat akan terjadi termoregulasi atau pemanasan pada cairan sperma, kemudian yang terakhir keluar lewat penis. Selanjutnya ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah sistem yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada tubuh manusia. Selanjutnya adalah anatomi dari sistem perkemihan. Ada 4. Yang pertama ginjal, yang kedua ureter, yang ketiga kandung kemih, dan yang keempat uretra. Nah, di dalam ginjal ada 1-2 juta nefron. Di dalam nefron tersebut ada 5 bagian. Yang pertama ada glomerulus, yang kedua ada kapsul Bowman, yang ketiga ada ansa Henle, yang keempat ada tubulus proksimal, dan yang terakhir ada tubulus distal. Selanjutnya ada fisiologi dari sistem perkemihan. Zat sisa metabolisme yang diproduksi dari ginjal kiri dan kanan akan melewati ureter, lalu akan masuk ke kandung kemih, dan di kandung kemih akan terjadi penampungan urin berkisar antara 150 sampai 300 cc. Maka setelah itu akan terjadi miksi atau respon buang air kecil, dan yang terakhir akan keluar lewat uretra. Yang selanjutnya ada sistem integumen. Apakah kalian tahu tentang sistem integumen? Sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal, yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara dan mengatur suhu tubuh, serta mendeteksi rangsangan. Anatomi dari sistem integumen ada 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga subkutis atau hipodermis. Di lapisan epidermis, di lapisan pertama, terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum ludicum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, dan yang kelima ada stratum basal. Dan lapisan kedua dari kulit yaitu dermis terbagi menjadi 2 lapis. Yang pertama ada pars papiler, dan yang kedua ada pars retikuler. Dan yang ketiga subkutis atau hipodermis. Selanjutnya ada fisiologi dari sistem integumen. Yang pertama adalah respon dari dalam. Kelenjar keringat yang dihasilkan dari produksi sel subkutis akan masuk ke bagian dermis. Nah, di dermis akan menghasilkan keringat. Kemudian akan masuk ke bagian epidermis dan dikeluarkan di epidermis melalui folikel rambut atau pori-pori. Selanjutnya ada respon dari luar. Ketika respon panas, nyeri, tekanan, atau temperatur suhu yang panas yang dihasilkan dari epidermis akan masuk ke bagian dermis dan menuju subkutis. Dan yang terakhir, dihasilkan respon ke saraf pusat. Yang selanjutnya ada sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera.
Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, ada jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Yang selanjutnya ada anatomi dari mata atau indera penglihatan. Yang pertama ada iris, lateral chaetus, sklera, limbus, pupil, ada palpebra fissure, medial chaetus, lacrimal caruncle. Dan ada anatomi mata dari bagian dalam. Yang pertama ada otot mata, ada kornea, ada iris, pupil, ada aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Selanjutnya ada anatomi dari indera pendengaran atau telinga. Yang anatomi bagian luarnya ada helix, ada lipatan antihelix, canalis auditorius externa, ada lobulus, lubang kulit preaurikuler, skin tag preaurikuler, tragus, dan antitragus. Yang selanjutnya ada anatomi bagian tengah dari indera pendengaran atau telinga. Yang pertama ada malleus, yang kedua ada incus, yang ketiga tympanic membran, ada stapes, ada oval window, dan yang terakhir ada sound window. Yang selanjutnya ada anatomi dari indera pendengaran atau telinga bagian dalam. Yang pertama ada skala vestibul, yang kedua ada skala timpani, yang ketiga ada organ of Corti, dan yang terakhir ada cochlea. Selanjutnya ada anatomi dari hidung atau indera penciuman. Anatomi bagian luarnya ada frontal sinus, ada nasal bone, ada nasal cavity, ada nasal vestibul, hard palate, dan yang terakhir ada bibir. Selanjutnya, anatomi bagian dalamnya ada sphenoid sinus, ada superior turbinate, ada middle turbinate, ada inferior turbinate, adenoid bed, dan soft palate. Yang selanjutnya ada anatomi dari indera perasa atau lidah. Yang pertama ada epiglottis, palatopharyngeal arch, palatine tonsil, lingual tonsil, palatoglossal arch, terminal sulcus, palate papillae, medial sulcus of Tonge, dorsum of Tonge, fungiform papillae, dan filiform papillae. Sama seperti anatomi sistem integumen, sistem panca indera bagian kulit atau peraba juga mempunyai 3 bagian yang sama. 3 bagian anatomi yang sama. Pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, dan yang ketiga subkutis atau hipodermis. Di lapisan epidermis, di lapisan pertama, terbagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum ludicum, yang ketiga ada stratum granulosum, yang keempat ada stratum spinosum, dan yang kelima ada stratum basal. Dan lapisan kedua dari kulit yaitu dermis terbagi menjadi 2 lapis. Yang pertama ada pars papiler dan yang kedua ada pars retikuler. Dan yang ketiga subkutis atau hipodermis. Yang selanjutnya ada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa dari luar maupun dari dalam tubuh.
Selanjutnya ada anatomi dari sistem imun. Yang pertama ada adenoid, tonsil, thoracic duct, left subclavian vein, right lymphatic duct, thymus, lymph nodes, spleen, Peyer's patches, small intestine, large intestine, appendix, bone marrow, dan yang terakhir ada tisu limpatik. Baik, itulah sedikit pembahasan tentang sistem-sistem tubuh manusia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.